Langit Jakarta sore itu sama kelabunya dengan suasana hati Arini. Ia baru saja selesai rapat panjang di perusahaannya, sebuah bisnis rintisan di bidang logistik yang ia bangun dari nol, jauh sebelum Bram, suaminya, masuk dan membantunya di bagian operasional. Arini memarkir mobilnya di garasi yang luas. Rumah mewah ini adalah simbol kesuksesannya. Simbol yang ironisnya, terasa semakin hampa. Bunda pulang, seru Dira, putrinya yang berusia 6 tahun, berlari dari dalam rumah. Arini memeluk tubuh mungil itu, mencium aroma sampo stroberi dari rambutnya. Hai, sayang. Lagi apa? Lagi gambar, Bun. Bunda, 2 minggu lagi Dira ulang tahun. Dira mau pesta kayak temen-temen. Boleh ya, Bun? Undang temen-temen sekolah, terus ada badutnya, celoteh Dira penuh harap. Arini tersenyum. Nanti kita omongin sama ayah, ya. Senyum Arini memudar saat ia masuk ke ruang keluarga. Bram sedang duduk di sofa, fokus pada ponselnya. Ia mendongak sekilas. Baru pulang, Rin. Iya, Mas. Macet. Tadi Dira bilang, dia mau pesta ulang tahun. Bram menghela napas, meletakkan ponselnya. Sayang, kan kita sudah sepakat. Tahun ini kita harus irit. Banyak pengeluaran. Nanti saja ya, tiup lilin saja di rumah. Nggak usah pesta-pesta. Irit? Arini menahan nada bicaranya. Mas, ini perusahaan aku lagi untung besar. Masa untuk pesta kecil Dira saja kita harus irit? Justru karena lagi untung, kita harus simpan, Rin. Kamu ini boros terus pikirannya, kata Bram, nadanya mulai meninggi. Arini terdiam. Lagi-lagi, setiap kali ia ingin memanjakan Dira, Bram selalu menahannya dengan alasan, irit. Tapi Arini tahu, keuangannya lebih dari cukup. Ia adalah pemilik perusahaan. Bram hanya membantunya. Kenapa Bram yang jadi lebih cerewet soal uang? Ya sudah, kata Dira lirih, bahunya merosot. Ia kembali ke meja gambarnya. Hati Arini mencelos melihatnya. Bel rumah berbunyi. Bei Sumi, asisten rumah tangga mereka, membukakan pintu. Assalamualaikum. Kak Arini. Mas Bram. Suara ceria itu milik Risa, sepupu Arini. Sejak kecil, mereka selalu bersama. Risa adalah bayangan Arini. Kemana Arini pergi, Risa ada. Dulu Arini menganggapnya sebagai kedekatan, tapi semakin dewasa, Arini sadar itu lebih mirip obsesi. Risa selalu menginginkan apa yang Arini miliki. Mainan, baju, bahkan pacar Arini di masa kuliah pernah Risa coba dekati. Dan kini, Risa masuk ke rumahnya, menggendong Bima, putranya yang berusia 5 tahun. Waalaikumsalam. Risa. Sini masuk, kata Arini, berusaha tersenyum ramah. Keajaiban terjadi. Wajah Bram yang tadi kaku dan masam, kini berubah 180 derajat. Ia bangkit berdiri, tersenyum lebar, dan langsung mengambil alih Bima dari gendongan Risa. Wah, jagoannya Om datang. Sini, Bima. Bram mengangkat Bima tinggi-tinggi, menciuminya dengan gemas. Kangen banget Om sama kamu. Om Bram. Bima mau mainan mobil balap yang kemarin, rengek Bima manja. Oh, tentu. Om sudah belikan yang baru, yang lebih besar. Ada di kamar kerja Om. Ayo kita ambil. Bram menggendong Bima di pundaknya, berjalan riang menuju ruang kerjanya, seolah lupa bahwa beberapa detik lalu ia baru saja menolak permintaan pesta ulang tahun putrinya sendiri dengan alasan irit. Arini terpaku di tempatnya. Ia melihat Dira yang kini menatap punggung ayah dan Bima dengan tatapan yang sulit diartikan. Kak Arini, sapa Risa, menyentuh lengan Arini. Maaf ya, ngerepotin. Bima ini nggak bisa dibilangin, kangen terus katanya sama Mas Bram. Nggak tahu kenapa, nempel banget. Arini menatap sepupunya. Risa, dengan penampilannya yang selalu terlihat sederhana, sedikit rapuh, seolah ia adalah korban kehidupan. Tapi Arini tahu mata itu. Mata yang selalu memancarkan iri dengki yang tersembunyi. Sejak kapan Risa, yang dulu suaminya entah kemana, jadi sesering ini main ke rumahnya? Dan sejak kapan suaminya jadi, Om, favorit bagi Bima? Enggak apa-apa, Riz. Anggap saja rumah sendiri,
balas Arini datar. Mereka duduk di ruang tengah. Tak lama, Bram kembali, tertawa-tawa bersama Bima yang sudah memegang mainan mobil remote control baru yang harganya pasti tidak murah. Mas, itu kan mainan yang Dira minta bulan lalu? Kamu bilang harganya mahal dan gak ada gunanya, kata Arini, suaranya tak bisa ia tahan lagi. Bram terbatuk. Ini beda, Rin. Ini titipan teman. Iya, titipan teman. Kebetulan Bima suka, ya sudah buat Bima saja. Elak Bram, gugup. Oh ya? Teman siapa? Desak Arini. Sudahlah, kamu nggak kenal juga. Bram mulai kesal. Kamu ini kenapa sih? Cemburu Dira nggak dibelikan? Ya sudah, besok kita beli buat Dira. Bukan gitu, Mas. Bunda, panggil Dira pelan. Nggak apa-apa. Dira nggak mau mainan itu lagi. Hati Arini seperti diremas. Putrinya belajar mengalah pada ayahnya sendiri demi anak sepupunya. Risa sepertinya merasakan ketegangan. Aduh, maaf ya, Kak. Gara-gara Bima ini. Bima, ayo salim sama Om. Kita pulang, ya? Sudah sore. Nggak mau. Mau di sini sama Om Bram. Bima merajuk. Loh, kok pulang? Nggak usah, Riz. Nginep sini aja, kata Bram cepat. Iya, kan, Rin? Nggak apa-apa, kan? Biar Bima main sama Dira. Arini ingin berteriak, tidak. Tapi ia melihat Risa yang menatapnya dengan tatapan memelas. Terserah, jawab Arini singkat, lalu beranjak ke kamarnya. Malam itu, Arini tidak bisa tidur. Ia mendengar suara tawa dari kamar tamu. Bram sedang menemani Bima, membacakan dongeng. Sesuatu yang sudah lama tidak Bram lakukan untuk Dira. Kecurigaan itu, yang awalnya hanya setitik noda, kini mulai melebar. Beberapa hari kemudian, Arini sedang berada di kantornya saat manajer keuangannya, Pak Tono, mengetuk pintu ruangannya dengan wajah cemas. Permisi, Bu Arini. Maaf mengganggu. Saya mau tanya soal beberapa tagihan ini. Pak Tono meletakkan setumpuk faktur di meja Arini. Ini ada beberapa pengeluaran besar ke vendor baru. CV Jaya Abadi. Saya cek alamatnya, sepertinya fiktif, Bu. Tapi semua sudah disetujui dan ditransfer. Tanda tangannya tanda tangan Pak Bram. Jantung Arini berdebar. Berapa totalnya? Sudah hampir 300 juta dalam 2 bulan terakhir, Bu. Untuk jasa konsultasi yang tidak jelas. Tangan Arini terkepal. Uangnya. Uang perusahaannya. CV Jaya Abadi? Coba kamu selidiki siapa pemiliknya. Diam-diam saja, Pak. Hai, Bu. Sepanjang sisa hari itu, pikiran Arini berkecamuk. Bram menggerogoti perusahaannya? Untuk apa? Kecurigaan itu semakin menguat saat akhir pekan tiba. Itu adalah hari ulang tahun Bima. Risa tidak datang ke rumah. Arini merasa sedikit lega. Sore harinya, Bram pamit. Aku ada urusan mendadak sama klien, Rin. Mungkin pulang malam. Klien? Siapa? Adalah. Kamu nggak perlu tahu semua urusanku, kan? Kata Bram ketus, lalu pergi. Arini merasa ada yang tidak beres. Ia membuka media sosial. Hatinya hampir berhenti berdetak saat ia melihat story salah satu teman Risa yang ia kenal. Sebuah video pesta ulang tahun. Di sebuah restoran mewah. Ada badut, dekorasi besar, dan kue tart 5 tingkat. Di tengah video itu, Bima sedang meniup lilin. Di sampingnya, Risa tersenyum bahagia. Dan di samping Risa, memegang pinggang Risa dengan posesif, berdiri suaminya. Bram tertawa, bertepuk tangan, lalu mencium kening Bima tepat saat Bima selesai meniup lilin. Video itu tanpa suara, tapi Arini bisa membaca gerakan bibir Bram. Selamat ulang tahun, jagoan ayah. Bukan, Om. Tapi, ayah. Ulang tahun mewah yang dilarang Bram untuk Dira, kini ia berikan untuk Bima. Uang perusahaan yang hilang. Panggilan, ayah. Arini terduduk di lantai. Ponselnya terjatuh. Kakinya lemas. Mas Bram, kamu? Ini bukan lagi sekadar curiga. Ini adalah pengkhianatan.
Tapi ia butuh bukti yang lebih kuat. Ia butuh memergoki mereka dengan mata kepalanya sendiri. Dan tanpa ia sadari, takdir sedang menyiapkan panggung untuknya. 2 hari kemudian, Dira tiba-tiba demam tinggi. Arini membawanya ke rumah sakit langganan mereka. Dan di lobi rumah sakit itulah, ia akan menemukan jawaban atas segalanya. 2 hari setelah Arini melihat video ulang tahun Bima, dunianya seakan berhenti berputar. Ia bekerja seperti robot, pikirannya terus menyusun kepingan teka-teki yang menyakitkan. Panggilan, ayah, pesta mewah, mainan mahal untuk Bima, penolakan untuk Dira, dan yang terbaru, temuan Pak Tono tentang CV Jaya Abadi yang fiktif. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang tak berani ia akui, Bram dan Risa telah mengkhianatinya. Malam itu, Dira demam tinggi. Tubuhnya panas dan ia terus mengigau. Tanpa pikir panjang, Arini segera melarikan Dira ke rumah sakit elit langganan mereka. Ia menggendong Dira yang lemas di pelukannya, berlari kecil menuju lobi UGD. Setelah pemeriksaan awal di UGD, dokter menyarankan agar Dira diperiksa lebih lanjut oleh dokter spesialis anak di klinik rawat jalan keesokan paginya, karena demamnya sedikit turun setelah diberi obat. Arini memutuskan untuk menurut. Pagi berikutnya, Arini kembali ke rumah sakit bersama Dira yang masih pucat. Ia mendaftarkan Dira ke dokter anak terbaik di sana, Dr. Handoko. Sambil menunggu nama Dira dipanggil, Arini duduk di ruang tunggu yang nyaman, mencoba menenangkan Dira yang bersandar di bahunya. Bunda, Dira pusing, rengek putrinya. Iya, sayang, sabar ya. Sebentar lagi kita masuk, nanti diperiksa Pak Dokter biar cepat sembuh, bisik Arini, mengelus rambut Dira. Saat itulah, dari ujung koridor yang sama, Arini melihat pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Bram, suaminya. Lelaki itu berjalan santai keluar dari ruang praktik Dr. Handoko. Ia tidak sendirian. Di sampingnya, berjalan Risa, sepupunya, yang menenteng tas perlengkapan bayi. Dan di dalam gendongan Bram, digendong dengan penuh kasih sayang, duduk dengan nyaman. Bima. Bima terlihat sehat, tidak seperti anak sakit. Ia tertawa kecil sambil memainkan kancing ke meja Bram. Jantung Arini serasa berhenti berdetak. Amarah, rasa sakit, dan penghinaan bercampur aduk menjadi satu. Apa yang mereka lakukan di sini? Dengan Dira yang masih dalam genggaman tangannya, Arini bangkit berdiri. Kakinya melangkah dengan mantap, memotong jalan mereka. Mas Bram? Suara Arini dingin dan tajam, membelah keheningan koridor rumah sakit. Bram dan Risa membeku. Wajah Bram yang tadinya rileks langsung pias. Risa terlihat seperti maling yang tertangkap basah, matanya membelalak ketakutan dan ia refleks bersembunyi di balik punggung Bram. Arini, kamu di sini? Dira sakit apa? Bram tergagap, berusaha mengendalikan keterkejutannya. Ia tidak menurunkan Bima dari gendongannya. Harusnya aku yang tanya. Kamu ngapain di sini, Mas? Bukannya kamu bilang ada meeting penting di luar kota hari ini, todong Arini. Ini, Bima, Rin. Bima habis vaksin, jawab Bram cepat. Risa mengangguk panik. Iya, Kak. Habis vaksin rutin. Maaf ya, tadi nggak izin dulu pinjam Mas Bramnya. Bima maunya ditemani Om Bram. Om Bram. Kebohongan itu lagi. Arini tertawa sinis. Tawa yang terdengar lebih mirip isak tangis yang tertahan. Vaksin? Di dokter spesialis sekelas Dr. Handoko? Bima sudah 5 tahun, Mas. Vaksin apa yang harus dia ambil di sini? Setahuku, Dr. Handoko hanya menangani kasus-kasus rumit. Dan bukannya Bima baru saja merayakan ulang tahun besar-besaran? Dia kelihatan sehat sekali. Bram terdiam. Elakannya mentah. Risa semakin gemetar. Saat itulah, Dira, yang sedari tadi diam memegang tangan Arini, berkata dengan suara pelan namun menusuk. Ayah, kenapa ayah gendong Bima? Ayah nggak pernah gendong Dira lagi kalau jalan-jalan. Ayah bilang Dira sudah besar. Pertanyaan polos itu adalah pukulan telak bagi Arini. Ia menatap Bram dengan mata berkaca-kaca. Jawab, Mas, kenapa kamu lebih sayang anak sepupuku daripada anakmu sendiri? Bram tampak frustrasi. Ia menurunkan Bima. Rin, jangan bikin keributan di sini. Ini rumah sakit.
Aku nggak peduli. Jawab aku, bentak Arini. Pesta ulang tahun itu. Panggilan, ayah, yang aku lihat di video itu. Uang perusahaanku yang hilang lewat CV Jaya Abadi. Itu semua ulah kalian, kan? Kalian selingkuh di belakangku. Air mata Risa akhirnya tumpah. Ia maju selangkah, mencoba meraih tangan Arini. Kak Arini, maafin kita. Kak, tolong, jangan marah-marah di sini. Kita hilaf. Hilaf? Arini menepis tangan Risa dengan kasar. Kamu bilang hilaf? Kamu, sepupuku sendiri. Yang sudah aku anggap seperti adik. Yang selalu aku bantu setiap kamu kesusahan. Ini balasanmu, Riz? Kamu rebut suamiku? Cukup, Rin, teriak Bram, tak bisa lagi mengelak. Wajahnya mengeras. Iya, kamu benar. Bima itu anakku. Anak kandungku. Waktu seakan berhenti. Napas Arini tercekat di tenggorokannya. Meski ia sudah menduganya, mendengar pengakuan itu langsung dari mulut suaminya terasa seperti hantaman palu godam ke dadanya. Bima anakmu, bisik Arini, nyaris tak terdengar. Iya, lanjut Bram, kini suaranya penuh pembelaan diri. Aku dan Risa sudah menikah siri. Tepat sebelum Bima lahir. Risa hamil, Rin. Aku harus bertanggung jawab. Aku nggak mau Bima lahir tanpa ayah. Menikah siri? Hah? Arini menatap Risa dengan nanar. Jadi selama ini, kalian bermain api di belakangku? Di rumahku? Saat aku sibuk banting tulang di perusahaan? Aku cinta sama Risa, Kak. Risa tiba-tiba berteriak, air matanya bercucuran. Aku cinta sama Mas Bram sejak dulu. Sejak sebelum kakak menikah sama dia. Kakak selalu dapat semua yang kakak mau. Perusahaan, rumah mewah, kehidupan sempurna. Aku cuma mau Mas Bram. Apa itu salah? Salah? Arini maju selangkah, tangannya terkepal. Kamu iri sama aku? Kamu sengaja merebut apa yang aku punya? Kamu iblis berwajah polos, Risa. Arini, jaga ucapanmu, bentak Bram, membela istri sirinya. Kamu yang harusnya jaga perbuatanmu, Mas, balas Arini tak kalah keras. Kamu biayai mereka pakai uangku. Uang perusahaanku. Kamu belikan dia pesta mewah, sementara anakku sendiri minta dirayakan ulang tahun kamu larang dengan alasan irit. Kamu belikan anaknya mainan mahal, sementara anakku kamu suruh hemat uang jajan. Manusia macam apa kamu, Bram? Suasana koridor menjadi tegang. Beberapa perawat dan pasien lain mulai memperhatikan mereka. Bram menarik napas panjang, seolah mencoba mencari solusi paling gila di dunia. Rin, aku mohon. Dengar. Aku tahu aku salah. Tapi aku cinta sama kalian berdua. Aku cinta kamu sebagai istri pertamaku, dan aku cinta Risa sebagai ibu dari anakku. Aku mohon, Rin, terima Risa. Biar dia dan Bima tinggal sama kita di rumah. Kita rawat Dira dan Bima sama-sama. Aku janji akan adil. Mata Arini membelalak tak percaya. Ia tertawa. Tawa paling pahit yang pernah keluar dari bibirnya. Tinggal di rumahku? Kamu mau aku hidup satu atap sama perempuan ini? Sama pelakor ini? Arini menunjuk wajah Risa yang basah oleh air mata. Kamu mau aku menerima pengkhianatan kalian dan hidup bahagia selamanya? Kamu sudah gila, Bram. Tidak ada tolong, potong Arini tegas. Dengar kalian berdua, pengkhianat dan pencuri tidak punya tempat di hidupku. Apalagi di rumah yang aku bangun dengan keringatku sendiri. Arini berbalik, menggendong Dira yang mulai menangis ketakutan. Mulai detik ini, Mas, anggap pernikahan kita selesai. Dan kamu, Risa, nikmati sisa-sisa kebahagiaanmu. Karena aku pastikan, kalian tidak akan bisa menyentuh sepeser pun lagi hartaku. Tanpa menoleh lagi, Arini berjalan meninggalkan dua pengkhianat itu. Ia berjalan menuju ruang praktik Dr. Handoko, mengabaikan panggilan namanya yang diteriakkan Bram. Hatinya hancur berkeping-keping. Tapi di balik kehancuran itu, bara api telah menyala. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sebuah perang. Dan Arini bersumpah, ia tidak akan kalah. Perjalanan pulang dari rumah sakit terasa paling sunyi sepanjang hidup Arini.
Dira, yang mungkin merasakan amarah dan kesedihan ibunya, tertidur di kursi belakang, wajah mungilnya masih pucat karena demam. Bagi Arini, tidur adalah kemewahan yang tak bisa ia pikirkan. Otaknya bekerja 1000 kali lebih cepat. Adrenalin dari kemarahan yang meluap-luap menahan air matanya agar tidak tumpah. Ia tidak akan menangis. Belum. Menangis berarti lemah, dan ia tidak boleh lemah sekarang. Begitu mobil memasuki halaman rumah, Arini langsung beraksi. Ia menggendong Dira ke kamarnya, membaringkannya dengan lembut, dan menyelimutinya. "Be Sumi," panggilnya dengan suara keras dan tegas. Be Sumi, yang sedang menyetrika, berlari tergopoh-gopoh. "Iya, Bu. Tolong siapkan 2 koper besar di depan kamar saya. Masukkan semua pakaian dan barang-barang pribadi Pak Bram ke dalamnya. Jangan ada yang tersisa satu pun. Bawa semuanya ke teras." "Sekarang," perintah Arini. Be Sumi terbelalak. "Bu, Bapak mau kemana?" "Dia akan pergi dari rumah ini. Selamanya. Cepatlah." Melihat tatapan mata majikannya yang dingin dan tak terbantahkan, Be Sumi mengangguk patuh dan segera bergerak. Arini masuk ke ruang kerjanya dan mengunci pintu. Tindakan pertama, mengamankan asetnya. Ia meraih ponselnya. Panggilan pertama adalah untuk Pak Tono, manajer keuangannya. "Pak Tono," sapa Arini, suaranya datar. "Blokir semua akses Bram ke rekening perusahaan. Saat ini juga, batalkan semua kartu kredit perusahaan atas namanya. Saya mau semua pembayaran ke CV Jaya Abadi dan semua vendor yang dia ajukan dalam 6 bulan terakhir dibekukan." "Baik, Bu. Sudah saya duga. Apa perlu?" "Iya," potong Arini. "Siapkan audit forensik penuh. Kita akan bawa ini ke jalur hukum. Saya mau tahu setiap rupiah yang dia curi. Siapkan datanya untuk pengacara saya." Panggilan kedua adalah ke tim IT perusahaannya. Putus semua akses login Bram. Email, sistem internal, semuanya. Per hari ini, dia bukan lagi bagian dari perusahaan. Panggilan ketiga adalah ke pengacara keluarganya, Pak Wijaya. "Halo, Pak Wijaya. Ini Arini." "Rin, tumben? Ada apa?" "Saya mau gugat cerai Bram." "Segera." Hening sejenak di seberang telepon. "Apa yang terjadi, Rin?" "Dia selingkuh dengan sepupu saya, Risa. Mereka sudah menikah siri selama 5 tahun dan punya anak. Dia juga menggelapkan uang perusahaan saya. Saya mau hak asuh Dira jatuh penuh ke tangan saya. Saya mau semua aset yang saya miliki sebelum menikah dan semua aset perusahaan aman. Saya mau dia dan selingkuhannya tidak mendapatkan apa-apa." "Arini, tenang," kata Pak Wijaya. "Kumpulkan semua buktinya. Video, bukti transfer, temuan audit. Ini akan jadi pertarungan besar, tapi posisimu kuat. Akan segera saya siapkan berkasnya." Tepat saat Arini menutup telepon, pintu ruang kerjanya digedor dengan keras. "Arini, buka pintunya. Kita perlu bicara." Suara Bram terdengar panik dan marah. Arini menarik napas panjang. Ia membuka kunci pintu. Di depannya, Bram berdiri dengan wajah memerah. "Sendirian. Risa tidak ikut." "Pengecut," batin Arini. "Kamu gila, Rin? Ngusir aku? Kamu suruh Be Sumi kemasi barangku?" "Ini rumahku, Bram. Dan aku tidak sudi rumahku diinjak oleh pengkhianat dan pencuri sepertimu," jawab Arini dingin. Wajah Bram berubah dari marah menjadi memelas. Taktik yang selalu berhasil meluluhkan Arini dulu. "Sayang, dengar dulu. Aku bisa jelaskan. Risa yang menjebakku. Aku hilaf, Rin. Aku nggak cinta sama dia, aku cuma kasihan sama Bima. Kamu tahu kan aku selalu ingin anak laki-laki." Arini mengangkat tangannya. "Jangan bawa-bawa Dira dalam drama busukmu. Kamu bilang aku boros saat aku mau merayakan ulang tahun anakku sendiri, tapi kamu buang ratusan juta uangku untuk pesta mewah anak harammu. Kamu suruh anakku irit jajan, tapi kamu belikan dia mainan mahal. Kamu lebih memilih dia. Kamu lebih sayang dia." "Bukan begitu, Rin. Aku..." "Semua sudah jelas, Bram. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Barang-barangmu sudah ada di teras. Silakan pergi."
Kamu nggak bisa lakukan ini. Aku ini suami kamu. Aku juga punya hak atas rumah ini. Arini tertawa. Hak? Hak apa? Rumah ini aku beli lunas dengan uang hasil jeripayahku sendiri 5 tahun sebelum kita menikah. Perusahaan itu aku yang bangun dari nol. Kamu masuk sebagai operasional karena aku kasihan kamu menganggur. Kamu menumpang hidup, Bram. Dan sekarang, tumpanganmu sudah selesai. Saat itulah, sebuah taksi berhenti di depan gerbang. Risa keluar dari taksi, berlari masuk sambil menangis. Kak Arini. Kak? Risa langsung bersimpuh di kaki Arini, memeluk lututnya. Jangan usir Mas Bram, Kak. Kasihan Bima. Dia butuh ayahnya. Saya rela, Kak. Saya rela jadi yang kedua. Saya rela nggak diakui, tapi tolong jangan pisahkan Mas Bram dari kami. Arini menatap pemandangan di depannya dengan muak. Sepasang manusia paling hina yang pernah ia temui. Risa, si muka dua, yang selama ini berpura-pura rapuh dan butuh pertolongan, kini memohon agar bisa terus menikmati fasilitas dari suami orang. Lepas, desis Arini, menarik kakinya dari pelukan Risa. Kalian pikir aku ini apa? Bodoh? Kalian pikir setelah mengkhianatiku, merampokku, kalian bisa memohon dan semuanya akan kembali seperti semula? Kalian mau tinggal di rumahku? Menggunakan uangku untuk membesarkan anak hasil perselingkuhan kalian? Kalian sudah tidak waras. Arini berjalan ke teras, di mana 2 koper besar Bram sudah tergeletak. Ia menyeretnya dan melemparkannya keluar pagar. Pergi, bawa semua barangmu dan jangan pernah kembali. Bram menatap Arini dengan kebencian. Wajah memelasnya hilang, digantikan wajah aslinya. Kamu akan menyesal, Rin. Kamu akan menyesal. Aku akan ambil dira darimu. Silakan coba, tantang Arini. Dengan bukti penggelapan uang perusahaan dan perselingkuhan, kita lihat hakim akan memenangkan siapa. Sekarang, pergi, sebelum aku panggil satpam untuk menyeret kalian. Risa membantu Bram mengambil koper-kopernya. Mereka berdua berdiri di luar pagar, tampak menyedihkan. Arini menatap mereka berdua, lalu ia mengambil ponselnya sekali lagi. Ia menekan nomor telepon seseorang yang selama ini selalu menyudutkannya. Ibu mertuanya. Telepon diangkat di dering ketiga. Halo, Rin? Ada apa tumben telepon Mama? Halo, Ma, sapa Arini dengan suara yang dibuat setenang mungkin. Maaf mengganggu malam-malam. Arini cuma mau kasih kabar. Anak kesayangan Mama, Bram, yang selalu Mama banggakan itu, baru saja Arini usir dari rumah. Apa? Kamu ini istri macam apa, Arini? Berani-beraninya kamu. Mama dengar dulu, potong Arini. Arini usir dia karena dia ketahuan selingkuh sama sepupu Arini sendiri, Risa. Bukan cuma selingkuh, Ma. Mereka sudah menikah siri 5 tahun. Dan mereka punya anak, namanya Bima, usianya 5 tahun. Cucu Mama itu. Terdengar suara tercekat di seberang sana. Oh, ada lagi, lanjut Arini, seolah tanpa beban. Dia juga ketahuan memanipulasi perusahaan Arini. Dia mencuri uang Arini ratusan juta rupiah untuk membiayai keluarga barunya. Jadi, mulai sekarang, Mama nggak perlu lagi bangga-banggain dia. Dan Mama nggak perlu lagi menyalahkan Arini kalau ada apa-apa, karena jelas sudah siapa biang keroknya. Arini, kamu jangan mengada-ada. Silakan Mama tanya sendiri sama anak kesayangan Mama. Dia sekarang ada di depan rumah Arini, diusir seperti pengemis bersama selingkuhannya. Selamat malam, Ma. Arini menutup telepon. Ia tidak peduli lagi dengan reaksi mertuanya. Ia menatap Bram dan Risa yang masih mematung di luar pagar. Pergi, ulangnya pelan. Dengan langkah gontai, Bram dan Risa akhirnya berbalik, menyeret koper mereka menjauh dari rumah itu. Arini menutup pagar, menguncinya, lalu menutup pintu rumah rapat-rapat. Saat punggungnya bersandar di pintu yang kokoh itu, adrenalinnya surut. Kakinya lemas. Ia melorot ke lantai, dan akhirnya, tangisan yang sedari tadi ia tahan pecah. Ia menangis tanpa suara, dadanya sesak oleh rasa sakit yang tak terperi. Suara Dira terdengar.
Arini mendongak. Putrinya berdiri di ujung tangga, memeluk boneka beruangnya, menatapnya dengan mata bingung dan ketakutan. Arini buru-buru menghapus air matanya. Ia bangkit, merentangkan tangannya. Sini, sayang. Dira berlari dan memeluknya erat. Ayah mana? Ayah pergi. Arini memeluk tubuh mungil itu, mencium puncak kepalanya. Iya, sayang. Ayah pergi. Kenapa? Apa ayah jahat? Arini menarik napas panjang. Iya, sayang. Ayah jahat sama Bunda dan Dira. Tapi enggak apa-apa. Mulai sekarang, hanya ada Bunda dan Dira. Kita akan baik-baik saja. Bunda janji. Malam setelah pengusiran itu adalah malam terpanjang dalam hidup Arini. Ia memindahkan Dira ke kamarnya, tidur sambil memeluk erat putrinya seolah takut Dira pun akan direnggut darinya. Setiap derit pintu atau suara mobil di kejauhan membuat jantungnya berdebar, mengira Bram akan kembali dan membuat keributan. Tapi Bram tidak kembali. Pagi menjelang. Arini terbangun dengan mata bengkak dan kepala berdenyut. Ia memandang wajah tidur Dira yang damai. Demi anak ini, ia harus kuat. Demi Dira, ia akan menjadi benteng yang tak bisa ditembus. Setelah memastikan Dira sarapan dan bermain dengan Bei Sumi, Arini kembali ke ruang kerjanya. Ia harus bergerak cepat. Pengacaranya, Pak Wijaya, sudah mengirimkan daftar dokumen yang harus ia siapkan. Tepat pukul 9 pagi, bel rumahnya berbunyi. Bukan bunyi bel yang sopan, tapi ditekan berkali-kali tanpa jeda, memekakkan telinga. Bei Sumi berlari kecil. Biar saya buka, Bu. Jangan, Bei, cegah Arini. Saya tahu ini siapa. Bei Sumi, tolong temani Dira di kamar atas. Nyalakan TV atau putar film. Jangan biarkan dia turun, apapun yang Bei Sumi dengar. Bei Sumi mengangguk mengerti. Arini menarik napas panjang, merapikan rambutnya, dan berjalan ke pintu depan. Begitu pintu dibuka, dugaannya terbukti. Ibu mertuanya, Santi, berdiri di depan pintu dengan wajah merah padam. Di belakangnya, ayah mertuanya, Hermawan, berdiri dengan raut wajah kaku. Arini, kamu? Santi bahkan tidak menunggu dipersilakan masuk. Ia menerobos masuk, mendorong bahu Arini. Dasar istri tidak tahu diuntung. Kamu usir anak saya? Kamu pikir kamu siapa? Arini mundur selangkah, menjaga jarak. Pagi, Pak. Silakan masuk dulu. Nggak perlu basa-basi, sembur Santi. Sekarang kamu jelaskan, fitnah apa yang kamu tuduhkan pada Bram? Kamu bilang dia selingkuh? Kamu bilang dia mencuri? Kamu pasti mengada-ada karena kamu istri yang nggak becus. Kamu lebih mentingin karirmu daripada suamimu. Jelas saja Bram cari kenyamanan di luar. Persis. Narasi yang selalu diulang-ulang setiap kali mereka bertengkar kecil. Arini yang salah. Arini yang terlalu sibuk. Arini yang tidak bisa jadi istri penurut. Silakan duduk, kata Arini tenang, suaranya dingin tak beremosi. Ia duduk di sofa single, sementara kedua mertuanya duduk berhadapan dengannya. Saya tidak memfitnah. Semua yang saya katakan di telepon tadi malam adalah kebenaran. Bohong, pekik Santi. Bram itu anak baik-baik. Dia dibanggakan keluarga. Gak mungkin dia selingkuh. Apalagi sama Risa, sepupumu yang kampungan itu. Kamu pasti cemburu buta. Arini menatap lurus ke mata ibu mertuanya. Bram sendiri yang mengaku di depan saya. Di rumah sakit. Dia dan Risa sudah menikah siri 5 tahun lalu. 5 tahun, Jauh sebelum Mama menuduh saya sibuk gila kerja. Anak mereka, Bima, adalah anak kandung Bram. Cucu Mama. Santi terdiam sejenak, tapi egonya menolak kalah. Itu pasti akal-akalan Risa. Dia pasti menjebak Bram. Dan kamu, sebagai istri, bukannya membela suami, malah mengusirnya. Di mana otakmu? Otak saya ada di tempatnya, Tidak seperti anak Mama, yang otaknya entah di mana, balas Arini tajam. Dia dijebak? Dijebak selama 5 tahun? Dijebak sampai mau membiayai pesta ulang tahun mewah untuk anak haramnya, sementara anaknya sendiri, Dira, dia larang dengan alasan irit. Wajah Santi memucat.
Dan soal mencuri, lanjut Arini, itu juga bukan fitnah. Arini mengambil tabletnya dari atas meja. Ia membuka email yang baru saja dikirimkan oleh Pak Tono. Pak Tono, manajer keuangan saya, baru saja mengirimkan laporan audit awal. Ada perusahaan fiktif bernama CV Jaya Abadi yang dibuat Bram. Perusahaan itu menagih fee konsultasi ratusan juta rupiah ke perusahaan saya. Dan uang itu, Arini memutar layar tabletnya ke arah mertuanya, dialihkan ke rekening pribadi atas nama Risa Andini. Seketika itu juga, Hermawan, ayah Bram yang sedari tadi diam, mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya membelalak melihat bukti transfer yang gamblang. Ini. Hermawan tergagap. Ini namanya penggelapan dan pencucian uang, Pak, kata Arini. Bram, anak kesayangan Mama, yang selalu Mama banggakan sebagai pria sukses, ternyata adalah parasit. Dia hidup dari uang saya, menumpang di rumah saya, dan diam-diam menggerogoti perusahaan saya untuk membiayai selingkuhannya. Santi tak bisa berkata-kata lagi. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini putih pasi karena malu. Ia adalah seorang wanita yang sangat menjunjung tinggi status sosial dan nama baik keluarga. Fakta bahwa anaknya bukan hanya berzina tapi juga seorang pencuri adalah tamparan yang lebih keras daripada pengusiran itu sendiri. Arini? Hermawan berdeham, suaranya parau. Kami minta maaf atas nama Bram. Kami akan suruh dia kembalikan uangmu. Sudah terlambat, Pak. Pengacara saya sedang mengurus gugatan cerai dan tuntutan pidana. Pidana? Pekik Santi, ngeri. Kamu mau memenjarakan suamimu sendiri? Ayah dari anakmu? Dia yang lebih dulu memenjarakan saya dalam kebohongan, desis Arini. Dia sudah bukan suami saya. Dan dia sudah mencoret namanya sendiri sebagai ayah Dira saat dia lebih memilih Bima. Saya tidak akan mundur. Silakan Mama dan Papa pulang. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kedua mertuanya itu bangkit dengan lunglai. Tak ada lagi teriakan. Tak ada lagi tuduhan. Santi, yang masuk seperti badai, kini keluar seperti mayat hidup. Malu, hancur, dan dikalahkan oleh kebenaran. Saat Arini menutup pintu, ia merasa ada satu beban berat yang terangkat dari pundaknya. Di tempat lain, di sebuah motel pengap di pinggir kota, Bram melemparkan ponselnya ke dinding. Sialan! 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 Makinya. Risa, yang duduk di sudut tempat tidur sambil memeluk Bima yang menangis ketakutan, tersentak. Kenapa lagi, Mas? Cicitnya. Semua diblokir, teriak Bram. Semua kartu kreditku ditolak. Rekeningku dibekukan. Aku nggak bisa tarik uang sepeser pun. Arini benar-benar melakukannya. Dia memblokir semuanya. Terus kita gimana, Mas? Uang tunai kita tinggal sedikit. Cuma cukup buat bayar motel ini 2 hari lagi. Bima butuh susu, kata Risa panik. Susu? Kamu cuma mikir susu, bentak Bram, menjambak rambutnya sendiri. Hidupku hancur gara-gara kamu. Coba kamu nggak nekat minta pesta mewah itu. Coba kamu nggak pamer di media sosial. Coba kamu nggak ngajak ke rumah sakit kemarin. Arini nggak akan pernah tahu. Air mata Risa tumpah. Kenapa Mas jadi nyalahin aku? Dulu Mas bilang cinta sama aku. Mas bilang akan urus semuanya. Mas bilang Arini bodoh dan nggak akan pernah tahu. Dulu ya dulu. Dulu aku punya akses ke uangnya. Sekarang kita nggak punya apa-apa. Bram menatap Risa dengan tatapan dingin yang belum pernah Risa lihat sebelumnya. Kamu yang bilang iri sama Arini. Kamu yang bilang mau semua yang dia punya. Sekarang lihat, kita dapat apa? Kita jadi gelandangan. Risa terisak. Ini bukan pria yang ia puja. Ini bukan kehidupan mewah yang ia bayangkan. Pangerannya telah berubah menjadi monster. Dan ironisnya, ia baru sadar bahwa pangerannya itu tidak pernah punya apa-apa. Semua yang ia nikmati selama ini adalah milik Arini. Bram meraih jaketnya. Mas, mau kemana? Tanya Risa ketakutan. Cari uang. Kamu diam di sini, jangan kemana-mana. Bram membanting pintu, meninggalkan Risa dan Bima dalam keheningan yang mencekam, hanya diselingi isak tangis mereka. Penyesalan itu mulai datang. Dan rasa lapar baru akan dimulai.
3 hari telah berlalu sejak pengusiran itu. 3 hari Arini gunakan untuk memperkuat bentengnya, baik di rumah maupun di hatinya. Dira sudah pulih dari demamnya, dan Arini telah menjelaskan dengan bahasa yang paling sederhana, ayah sedang dihukum karena menyakiti Bunda dan Dira, jadi ayah tidak akan pulang. Anak sekecil itu mungkin belum mengerti arti pengkhianatan, tapi Dira mengerti arti dari disakiti. Ia memeluk ibunya erat dan berkata, "Enggak apa-apa, Bunda. Yang penting Dira punya Bunda." Hari ini, Arini kembali ke kantornya, Arini Jaya Group, untuk pertama kalinya sebagai wanita yang terlahir kembali. Ia melangkah masuk ke lobi dengan kepala tegak. Karyawan yang berpapasan dengannya menyapa dengan hormat, namun ada bisik-bisik dan tatapan ingin tahu di belakangnya. Rumor pasti telah menyebar. Langkah pertamanya adalah mengadakan rapat darurat dengan Dewan Manajemen Inti, Pak Tono, Keuangan, Bu Sinta, SDM, dan Pak Rahmat, Operasional. Ruang rapat terasa dingin. Wajah mereka tegang. "Selamat pagi," sapa Arini, suaranya tenang dan berwibawa. "Saya kumpulkan Bapak Ibu sekalian untuk mengumumkan perubahan besar dalam struktur perusahaan. Efektif per hari ini, Bramantio Sudibyo," ia sengaja menggunakan nama lengkapnya, bukan Pak Bram, diberhentikan dari posisinya sebagai Direktur Operasional dan dari semua jabatannya di Arini Jaya Group. Bu Sinta, Kepala SDM, tampak kaget. "Bu, ini mendadak sekali. Alasannya?" "Alasan resminya," kata Arini, menatap lurus ke mata Bu Sinta, "adalah malversance dan penyelewengan dana perusahaan secara masif. Singkatnya, penggelapan." Pak Tono mengangguk, membenarkan. "Saya sudah diperintahkan Bu Arini untuk melakukan audit forensik. Dan temuannya sangat mengejutkan." Arini memberi isyarat agar Pak Tono melanjutkan. Pak Tono membuka laptopnya dan menyambungkannya ke proyektor. Layar di depan mereka menampilkan diagram alir yang rumit. "Ini baru sebagian kecil," jelas Pak Tono. "CV Jaya Abadi hanyalah puncak gunung es. Pak Bram, maksud saya, Bramantio telah memanipulasi data vendor selama hampir 3 tahun. Dia membuat markup pada biaya logistik, membuat tagihan palsu untuk perawatan inventaris, dan mengalihkan dana promosi ke rekening-rekening yang tidak kita kenali, yang semuanya bermuara ke satu rekening pribadi atas nama Risa Andini." Pak Rahmat, kepala operasional yang jujur, memijat pelipisnya. "Pantas saja biaya operasional kita bengkak 30%. Saya kira karena inflasi. Sialan, dia membohongi saya mentah-mentah." "Berapa total kerugian kita, Pak Tono?" tanya Arini. "Yang sudah teridentifikasi dalam 3 hari ini, angkanya mendekati 7 miliar rupiah, Bu." Napas kolektif tertahan di ruangan itu. 7 miliar. Uang yang Arini kumpulkan dengan susah payah, kini menguap untuk membiayai kemewahan seorang pelakor. "Saya mau," kata Arini tegas, "Pak Rahmat, Anda ambil alih posisi Direktur Operasional sementara. Lakukan audit ulang semua kontrak vendor. Putuskan semua yang berhubungan dengan Bramantio. Bu Sinta, siapkan rilis internal. Umumkan pemberhentiannya tanpa perlu merinci aibnya. Cukup sebutkan restrukturisasi. Saya mau semua karyawan fokus bekerja, jangan ada drama. Dan Pak Tono," lanjutnya, "serahkan semua bukti ini ke Pak Wijaya. Saya mau dia dan selingkuhannya dituntut bukan hanya perdata, tapi juga pidana." Rapat itu bubar dengan satu kesepakatan, mereka akan menyelamatkan kapal ini. Para manajer senior itu kini menatap Arini dengan rasa hormat yang baru. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai istri pemilik, tapi sebagai pemimpin sejati. Sementara itu, di sisi lain kota, kenyataan menghantam Bram dan Risa seperti truk. 2 hari di motel murah sudah menguras habis sisa uang tunai mereka. Pagi ini, mereka diusir oleh pemilik motel karena tidak bisa membayar perpanjangan sewa. Kini mereka duduk di bangku taman yang kotor, di seberang sebuah minimarket. Bima, yang tidak mengerti apa-apa, merengek lapar. "Mas, Bima lapar. Susunya habis dari kemarin," cicit Risa, wajahnya kuyu, rambutnya lepek tak terurus. "Diam, Ris. Kamu pikir aku nggak pusing?" bentak Bram. Wajahnya kusut. Ia sudah menghubungi semua teman-teman yang selama ini ia traktir di kelab malam.
Semuanya menolak panggilannya. Ayahnya sendiri, Hermawan, mengiriminya satu pesan singkat, "Jangan hubungi kami sampai kamu selesaikan masalahmu. Kamu sudah mempermalukan keluarga." Dia benar-benar sendirian. "Mas, jual saja jam tangan Mas itu," usul Risa, menunjuk jam mewah yang melingkar di pergelangan tangan Bram. Bram menatap jam itu. Itu adalah satu-satunya barang berharga yang menempel di badannya, hadiah ulang tahun dari Arini 2 tahun lalu. Dengan enggan, ia melepasnya. "Kamu jaga Bima. Aku akan cari gadai." Bram pergi selama 1 jam. Risa menunggu dengan cemas, menahan perih di perutnya yang juga lapar. Bram kembali dengan wajah lebih gelap dari sebelumnya. Ia melempar uang beberapa lembar ratusan ribu ke pangkuan Risa. "Ini Cuma segini, Mas? Bukannya jam itu harganya ratusan juta?" tanya Risa kaget. Bram tertawa pahit. "Palsu. Jam itu palsu. Arini membelikanku jam palsu." Risa tertegun. Ia lalu teringat sesuatu. Ia merogoh tasnya, mengeluarkan kotak perhiasan berisi kalung berlian yang diberikan Bram saat Bima lahir. "Kalau gitu, ini, Mas. Jual ini. Ini pasti as." Bram mengambil kalung itu, menimangnya, lalu tertawa lebih keras. "Kamu pikir aku sebodoh itu, Riz? Ini juga palsu. Kaca murahan. Aku beli di pasar loak." Dunia Risa runtuh seketika. "Palsu? Tapi Mas bilang ini tanda cinta Mas." "Cinta butuh biaya, Risa," hardik Bram. "Aku harus memutar uang Arini. Tentu saja aku belikan kamu barang palsu agar aku bisa menyimpan sisanya. Kamu pikir kamu siapa? Ratu? Kamu itu cuma selingan. Tamparan itu lebih sakit daripada tamparan fisik. Jadi selama ini semua kemewahan yang ia pamerkan ke Arini, semuanya palsu? Tas, perhiasan, bahkan cinta Bram, semuanya palsu. Dia iri pada Arini yang memiliki segalanya, tapi nyatanya, dia sendiri tidak pernah memiliki apa-apa selain barang bekas dan kebohongan." "Mas, kamu jahat." "Isak Risa." "Kita impas," desis Bram. Ia mengambil sebagian uang hasil gadai jam palsu itu. "Aku mau cari makan." Bram berjalan ke minimarket, membeli sebungkus rokok, sebotol air mineral, dan sebungkus roti untuk dirinya sendiri. Ia duduk di trotoar, makan dengan lahap, mengabaikan Risa dan Bima yang menatapnya dari seberang jalan. Risa memandangi sisa uang di tangannya. Cukup untuk susu Bima dan mungkin sebungkus mie instan. Air matanya mengalir deras. Ia merebut suami orang, menghancurkan hidup sepupunya, hanya untuk berakhir di taman kota, kelaparan, dan memegang barang-barang palsu. Penyesalan itu mulai menggerogotinya. Dan ini, barulah permulaannya. 2 minggu berlalu dalam pusaran aktivitas yang melelahkan. Bagi Arini, kesibukan adalah obat bius. Ia membagi waktunya antara mengurus Dira, yang perlahan mulai terbiasa dengan ketiadaan ayahnya, dan bolak-balik ke kantor pengacaranya, Pak Wijaya. Hari itu, Arini duduk di ruang rapat kantor hukum Wijaya Partners. Di atas meja mahoni yang mengkilap, tersebar puluhan berkas, laporan audit, dan bukti transfer. "Temuan tim audit forensik ini luar biasa, Rin," kata Pak Wijaya, melepas kacamatanya. Ia menatap Arini dengan campuran rasa simpati dan kekaguman profesional. "Total kerugianmu yang terverifikasi adalah 7,4 miliar. Bramantio sangat sistematis. Dia tidak beraksi sendirian." Arini mengernyit. "Maksud Pak Wijaya?" "Lihat ini," Pak Wijaya menunjuk sebuah diagram. Uang dari CV Jaya Abadi dan belasan vendor fiktif lainnya tidak hanya lari ke rekening Risa. Sebagian besar, sekitar 60%, memang masuk ke rekening pribadi Risa. Tapi 40% sisanya terbagi ke 3 rekening lain. Rekening ini, Pak Wijaya menyorot 3 nama. Satu atas nama ibunya, Santi. Satu lagi atas nama adiknya, Bayu. Dan satu lagi adalah rekening bersama atas nama Bramantio dan Hermawan, ayahnya. Arini terkesiap. Jadi, bukan hanya Bram. Seluruh keluarganya ikut menikmati uang haramnya? "Pantas saja mereka selalu membelanya," desis Arini. "Pantas saja mertuaku itu selalu menyalahkanku, karena mereka takut aliran dana ini berhenti."
Mereka semua parasit. Tepat, kata Pak Wijaya. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan dan penggelapan oleh satu orang. Ini adalah konspirasi keluarga untuk menggerogoti hartamu. Ini memperkuat posisi kita. Jadi, ini rencana permainannya. Pak Wijaya mulai memaparkan strateginya. 1. Gugatan cerai. Kita ajukan hari ini. Dasarnya perzinahan dan penelantaran ekonomi. Kita tuntut hak asuh penuh atas Dira. Dengan bukti ini, dia tidak akan bisa membantah. 2. Tuntutan Gonogini. Kita akan buktikan bahwa rumah dan perusahaan adalah harta bawaanmu sebelum menikah. Dia tidak berhak sepeser pun. Justru, kita akan menuntut ganti rugi atas semua kerugian yang dia timbulkan. 3. Laporan pidana. Ini bagian yang paling ditunggu Arini. Kita laporkan Bramantio, Risa Andini, Santi, Bayu, dan Hermawan. Kelimanya, atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan, pemalsuan, dan pencucian uang. Risa sebagai penadah utama dan keluarganya sebagai turut serta menikmati hasil kejahatan. Arini mengangguk. Wajahnya keras. Lakukan, Pak. Saya mau mereka semua merasakan akibatnya. Saya mau mereka tahu rasanya kehilangan segalanya. Baik. Surat panggilan pengadilan akan segera dikirimkan ke alamat mereka. Dan surat panggilan polisi juga, kata Pak Wijaya. Bersiaplah, Rin. Ini akan jadi perang terbuka. Di saat yang sama, di sebuah rumah petak di pinggiran kota yang padat, perang lain sedang berlangsung. Setelah berhari-hari menggelandang, tidur di emperan toko dan mushola, Risa akhirnya menyerah. Uang hasil gadai jam palsu itu sudah lama habis. Bram menjadi semakin kasar, sering menghilang berjam-jam dan kembali dengan bau alkohol murah, tanpa membawa makanan untuk Bima. Pagi itu, Bima menangis kencang karena lapar, perutnya kembung masuk angin. Risa, dengan sisa tenaga yang ada, menggendong Bima dan menyeret Bram ke satu-satunya tempat yang tersisa, rumah orang tuanya. Mereka tiba dengan angkot di depan sebuah gang sempit. Ibunya, Bude Sari, sedang menyapu teras depan rumah kontrakan mereka yang sederhana. Ketika melihat Risa, Bram, dan Bima dalam kondisi kotor dan kuyup, sapu di tangannya terjatuh. Risa tak bisa menahan diri. Ia berlari, bersimpuh, dan memeluk kaki ibunya. Bu, tolong Risa, Bu. Bima lapar. Kami nggak punya uang. Kami diusir. Bude Sari, yang merupakan kakak dari Ibu Arini, tertegun. Diusir? Diusir siapa? Bukannya Pak Bram ini, suami Arini. Bram, dengan sisa arogansinya, mencoba menyela. Bude, ini cuma masalah kecil rumah tangga. Diam kamu, bentak Pak Dimas, ayah Risa, yang baru keluar dari dalam rumah. Ia menatap Bram dari atas ke bawah dengan tatapan jijik. Jadi benar gosip itu? Kamu selingkuh dengan anak saya? Di belakang Arini. Risa menangis semakin keras. Bukan selingkuh, Pak. Kami sudah menikah siri. Astagfirullahaladzim. Pak Dimas menampar dinding di sebelahnya. Kamu apa, Riz? Nikah siri? Sama suami sepupumu sendiri? Kamu taruh di mana muka bapak sama ibu? Hah? Kamu jadi pelakor? Bude Sari terduduk lemas di kursi teras. Wajahnya pucat pasi. Ya, Riz, Arini itu, dia sudah seperti adikmu sendiri. Dia yang bayar uang kuliahmu dulu. Dia yang kasih modal ibu buat jualan kue. Ini balasanmu, nak? Aku cinta sama Mas Bram, Bu, pekik Risa histeris. Mas Bram juga cinta sama aku. Arini yang jahat. Dia? Cinta? Potong Bram, tertawa sinis. Ia muak dengan drama itu. Cinta tidak bisa bikin kita makan, Riz. Orang tuamu saja tidak mau terima kita. Buat apa aku di sini? Risa mendongak, menatap Bram ngeri. Maaf, Mas mau kemana? Bram menepis tangan Risa yang memegangnya. Aku mau cari hidupku sendiri. Aku tidak bisa hidup miskin begini. Urus saja anakmu itu. Itu, kan yang kamu mau? Merebut aku dari Arini? Sekarang kamu dapat aku.
Tapi kamu dapat aku yang sudah jadi gelandangan. Selamat menikmati. Bram berbalik badan. Ia berjalan cepat keluar dari gang sempit itu, meninggalkan Risa, Bima, dan Aib yang baru saja ia ledakkan. Mas Bram, jangan tinggalin kami. Mas. Risa mencoba mengejar, tapi kakinya lemas. Ia jatuh tersungkur di mulut gang, menangis meraung-raung. Bude Sari dan Pak Dimas mematung. Malu, hancur, dan marah. Pak Dimas masuk ke dalam rumah dan keluar lagi membawa segelas air. Ia menyiramkannya ke wajah Risa. Bangun, bentaknya. Jangan bikin malu lebih banyak lagi. Pria macam itu yang kamu bela? Yang kamu korbankan keluargamu untuk dia? Sekarang dia meninggalkanmu seperti sampah. Pak Dimas menarik napas, berusaha mengendalikan amarahnya yang gemetar. Masuk kamu. Bawa anakmu. Beri dia makan. Risa, dengan tubuh gemetar, bangkit dan menggendong Bima. Ia masuk ke dalam rumah yang bertahun-tahun ia tinggalkan demi mengejar kemewahan semu. Tapi jangan kamu pikir masalah ini selesai, desis Pak Dimas, menutup pintu. Ibu dan bapak harus menanggung malu ini. Dan kamu akan hidup dengan penyesalan ini selamanya. Risa hanya bisa menangis dalam diam. Di luar, hujan mulai turun, seolah ikut menertawakan nasibnya yang kini lebih buruk dari sampah. Dia telah kehilangan segalanya, kemewahan palsunya, pria yang ia puja, dan yang paling menyakitkan, harga dirinya. Bom waktu yang telah dipasang Arini dan Pak Wijaya akhirnya meledak. 3 surat panggilan terpisah, 1 dari Pengadilan Agama untuk gugatan cerai, 1 dari Pengadilan Negeri untuk gugatan perdata ganti rugi, dan 1 surat panggilan pemeriksaan dari kepolisian, dikirimkan serentak ke 3 alamat berbeda. Ledakan pertama terjadi di kediaman keluarga Sudibyo. Rumah megah orang tua Bram, yang selama ini menjadi simbol status kebanggaan mereka, terasa seperti neraka. Santi, Hermawan, dan Bayu, adik Bram, duduk di ruang tamu mewah mereka, menatap 3 amplop coklat dengan kop surat kepolisian yang tergeletak di atas meja. Seorang kurir baru saja mengantarkannya. Awalnya Santi mengira itu undangan, tapi raut wajah kurir yang serius dan meminta tanda tangan penerima membuatnya curiga. Apa ini? Desis Santi, menatap suaminya. Hermawan, dengan tangan sedikit gemetar, membuka amplop yang ditujukan padanya. Santi membuka miliknya, dan Bayu, pemuda berumur 25 tahun yang masih kuliah, membuka amplopnya sendiri. Hening. Lalu, Santi menjerit histeris. Ia meremas surat itu. Arini sudah gila. Dia melaporkan kita ke polisi? Tuduhan, pencucian uang. Dia menuduhku penadah? Hermawan tidak bersuara. Wajahnya seputih kapas. Matanya terpaku pada satu kalimat, turut serta menikmati hasil kejahatan penggelapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Rekening bersama yang ia gunakan dengan Bram untuk investasi bodong itu kini menjadi bukti kuat melawannya. Pak, ini nggak bener, kan? Pekik Bayu, panik. Aku cuma ditransfer Mas Bram buat biaya kuliah dan beli mobil. Aku kira itu uang jajan. Kenapa aku jadi tersangka? Pak, Santi beralih dari suratnya ke suaminya. Hermawan, lakukan sesuatu. Telepon pengacaramu. Telepon kenalanmu di kepolisian. Ini aib keluarga kita. Diam, bentak Hermawan, suaranya bergetar hebat. Ia melemparkan suratnya ke meja. Apa yang mau aku katakan? Bahwa kita tidak tahu? Kita tahu. Kita tahu Bram mengambil uang dari Arini, dan kita semua diam. Kita ikut menikmati. Tapi itu, kan wajar. Dia suaminya, bantah Santi, logikanya mulai kacau. Tidak ada yang wajar dengan 7,4 miliar, Santi, raung Hermawan. Semua rekening kita akan dibekukan. Rumah ini, mobil, semuanya. Kita akan disita, dan kita bisa masuk penjara. Bayu terduduk lemas. Gara-gara Mas Bram hidupku hancur? Santi, yang selama ini begitu pongah dan selalu membanggakan Bram sebagai anak emasnya, akhirnya roboh. Ia menangis meraung-raung, bukan karena kasihan pada Bram, tapi karena takut pada kemiskinan dan rasa malu yang akan menimpanya.
Keluarga yang tadinya kompak membela Bram, kini saling menyalahkan dalam kepanikan. Ledakan kedua terjadi di gang sempit tempat tinggal orang tua Risa. Kehidupan Risa di sana lebih buruk dari penjara. Ia tidur di gudang sempit belakang rumah, bersama Bima. Setiap hari ia harus mendengar caci maki ayahnya dan isak tangis ibunya. Ia harus mencuci baju di sumur, membersihkan WC umum di gang itu untuk mendapat uang receh membeli susu Bima. Kemewahan palsu yang dulu ia banggakan kini menjadi bahan tertawaan tetangga. Siang itu, Pak Dimas kembali dari pangkalan ojek dengan wajah yang lebih keras dari batu. Tanpa sepatah kata, ia masuk ke gudang tempat Risa menyuapi Bima dengan bubur encer. Wah! Sebuah amplop coklat mendarat di wajah Risa. Apalagi ini, Pak? Lirih Risa, ketakutan. Baca, bentak Pak Dimas. Kamu pikir setelah jadi pelakor dan bikin malu keluarga, masalahmu selesai? Baca surat itu. Risa membuka surat itu dengan tangan gemetar. Kop surat yang sama. Kepolisian. Ia membacanya. Panggilan pemeriksaan sebagai tersangka. Penadah. Pencucian uang. Ganti rugi 7,4 miliar. Napas Risa tercekat. Ia tidak bisa bernapas. 7,4 miliar? Dia tahu Bram mengambil uang Arini, tapi dia tidak pernah tahu jumlahnya sebanyak itu. Dia pikir mungkin 100, 200 juta, tapi 7,4 miliar? Itu 7,4? Kamu kira kamu hidup mewah pakai apa? Hah? Teriak Pak Dimas. Pakai daun? Kamu menikmati uang haram 7,4 miliar, Risa. Dan sekarang, Arini menuntutmu. Kamu akan dipenjara. Kamu akan membusuk di sana. Bude Sari berlari masuk, mendengar keributan itu. Ia melihat surat di tangan Risa dan langsung jatuh terduduk. Ya Allah, di penjara? Anakku? Risa merangkak, memeluk kaki ayahnya. Tolong Risa, Pak. Risa nggak tahu akan jadi begini. Risa nggak mau masuk penjara. Bapak tolong Risa. Pak Dimas menatap putrinya dengan tatapan nanar. Ada amarah, tapi juga ada sisa kasih seorang ayah. Ia menarik napas panjang. Aku bisa apa? Menjual rumah kontrakan ini? Menjual motorku? Itu tidak akan cukup membayar 1% pun dari hutangmu, kata Pak Dimas getir. Satu-satunya orang yang bisa menolongmu adalah orang yang sudah kamu hancurkan. Arini, cicit Risa. Ledakan terakhir terjadi di dalam hati Arini. Ponselnya berdering sore itu. Ia baru saja selesai membacakan dongeng untuk Dira. Nama yang muncul di layar adalah Bude Sari. Arini menarik napas panjang. Ia tahu ini akan terjadi. Halo, Bude. Terdengar isak tangis yang memilukan dari seberang. Arini, nak, Bude mohon, nak. Bude bersimpuh di kakimu, Rin. Arini memejamkan matanya. Ada apa, Bun? Surat-surat dari polisi? Risa mau dipenjara, nak. Bude tahu dia salah. Dia anak durhaka. Tapi, tolong, nak. Kasihan Bima. Dia masih kecil. Dia nggak salah apa-apa. Bude mohon, cabut tuntutanmu, nak. Biar Bude yang kerja seumur hidup buat bayar hutang dia ke kamu. Hati Arini terasa diremas. Ia benci Risa. Ia benci pengkhianatan sepupunya itu. Tapi Bude Sari adalah kakak dari almarhumah ibunya. Wanita itu yang dulu sering mengasuhnya saat ibunya sakit. Bude, kata Arini, suaranya tenang namun dingin. Ini bukan lagi soal utang. Ini soal kejahatan. Risa bukan hanya merebut suamiku. Dia dan suamiku bersekongkol merampok perusahaanku. Uang yang Bude pakai untuk jualan kue, modal yang dulu aku kasih, itu tidak ada apa-apanya dibanding 7,4 miliar yang dia nikmati. Bude tahu, nak. Bude tahu. Tapi Risa sudah dewasa, Bude. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Sama seperti keluarga Bram. Mereka semua harus belajar bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya. Jadi, kamu nggak akan maafin dia, Rin? Kamu tega melihat sepupumu sendiri masuk penjara? Arini terdiam sejenak. Aku sudah memaafkan dia, Bude. Tapi, memaafkan bukan berarti melupakan hukum.
Maaf, Bude, proses hukum akan tetap berjalan. Arini menutup teleponnya. Tangannya gemetar. Ini adalah bagian tersulit. Menghadapi musuh itu mudah. Tapi menghadapi keluarga yang memohon atas nama musuh, itu menguras emosinya. Namun, saat ia melihat Dira yang tertidur pulas, hatinya kembali mengeras. Ini semua demi masa depan Dira. Ia tidak akan membiarkan siapapun, bahkan keluarganya sendiri, merenggut apa yang menjadi hak putrinya. Perang ini harus ia menangkan. Hari pemeriksaan tiba. Langit Jakarta seolah ikut berduka, menumpahkan hujan deras sejak subuh, menciptakan suasana kelam yang sempurna untuk hari perhitungan itu. Di ruang tunggu Satuan Reserse Kriminal Polres Metro, dua keluarga yang kini terikat oleh aib duduk berjauhan, saling melempar pandang penuh kebencian. Di satu sudut, Risa duduk meringkuk di bangku besi yang dingin. Ia mengenakan kemeja kusam pinjaman dari ibunya, wajahnya pucat dan sembab. Di sampingnya, Bude Sari tak henti-hentinya beristighfar dengan air mata yang terus mengalir. Pak Dimas, ayahnya, berdiri kaku di dekat pintu, wajahnya menahan malu yang luar biasa, menolak untuk duduk. Ia datang hanya untuk memastikan putrinya tidak kabur. Di sudut lain, keluarga Sudibyo hadir dengan sisa-sisa kesombongan mereka. Hermawan mondar-mandir sambil menelepon seseorang, bicaranya berbisik penuh amarah. Saya tidak mau tahu. Urus ini. Saya bayar kamu mahal, teriaknya tertahan, sebelum mematikan telepon dengan kesal. Pengacara yang biasa mereka sewa tampaknya mulai cuci tangan. Santi, istrinya, duduk dengan kacamata hitam besar seolah sedang berada di sebuah kafe, padahal matanya bengkak di balik kacamata itu. Sementara Bayu, anak bungsu mereka, tak henti-hentinya memainkan ponsel, jemarinya gemetar hebat, berusaha terlihat normal padahal diambang kepanikan. Mereka semua adalah tersangka. Ini semua gara-gara perempuan jalang itu, desis Santi, cukup keras hingga terdengar oleh Risa. Ia menunjuk Risa dengan dagunya yang terangkat angkuh. Dia yang merayu Bram. Dia yang menghancurkan keluarga saya. Bude Sari tersentak, hendak membela, tapi Pak Dimas lebih dulu melangkah maju. Jaga mulut Anda, Bu, bentak Pak Dimas, urat lehernya menonjol. Ia sudah tidak peduli lagi dengan status sosial. Anak Anda yang merusak anak saya. Dia yang menjanjikan bulan dan bintang. Dia yang membiayai hidupnya pakai uang haram. Anak saya mungkin bodoh, tapi anak Anda itu otaknya. Berani kamu bicara begitu sama istri saya? Hermawan maju, mendorong dada Pak Dimas. Kamu tahu siapa saya? Saya tidak peduli kamu siapa, balas Pak Dimas. Di mata hukum kita semua sama. Sama-sama orang tua dari anak-anak bejat. Polisi, polisi. Santi berteriak memanggil petugas, seolah ia adalah korban. Seorang petugas berseragam keluar dari ruang pemeriksaan dengan wajah lelah. Tenang, ini kantor polisi, bukan pasar. Bapak Hermawan, Ibu Santi, Saudara Bayu, dan Saudari Risa. Kalian dipanggil untuk pemeriksaan, bukan untuk membuat keributan. Nyali mereka langsung menciut. Kesombongan Santi runtuh seketika. Mereka dipanggil satu persatu ke ruang pemeriksaan yang berbeda. Risa adalah yang pertama. Di dalam ruangan kecil ber-AC yang dingin, ia duduk berhadapan dengan seorang polwan yang ramah namun tegas. Saudari Risa Andini, kata polwan itu, membuka berkas. Anda tahu kenapa Anda di sini? Risa hanya bisa mengangguk, terisak. Anda menerima total 4,4 miliar rupiah ke rekening pribadi Anda dari berbagai vendor fiktif milik Arini Jaya Group. Benar? Risa terbelalak. 4 miliar? Saya tidak tahu sebanyak itu, Bu. Mas Bram yang atur semua? Tapi rekening itu atas nama Anda. Anda yang menarik uangnya. Anda yang membelanjakannya untuk tas, mobil, perhiasan. Anda menikmati hasilnya. Itu namanya pencucian uang, Mbak. Anda tahu hukumannya. Risa menggeleng panik. Minimal 5 tahun penjara, kata polwan itu datar. Tubuh Risa luruh dari kursi. Ia bersimpuh di lantai. Jangan, Bu. Jangan penjara saya. Saya punya anak kecil. Saya janji saya kembalikan. Bagaimana cara Anda mengembalikannya? Tanya polwan itu.
Anda tidak punya pekerjaan. Anda tidak punya aset. Semua yang Anda miliki adalah hasil kejahatan. Risa tidak bisa menjawab. Dia hanya menangis, merong, menyesali kebodohannya. Di ruangan lain, Hermawan dan Santi disidang bersamaan. Bukti rekening koran rekening bersama atas nama Hermawan dan Bram dibentangkan di atas meja. Ini aliran dana 3 miliar selama 3 tahun. Bapak gunakan untuk apa? Tanya penyidik. Hermawan berkeringat dingin. Itu bisnis, Pak. Investasi apa? Perusahaan yang Anda sebutkan itu fiktif. Alamatnya tidak ada. Ini murni penampungan uang gelap dari perusahaan menantu Anda, tegas penyidik. Bapak dan Ibu tahu uang ini curian, tapi Bapak dan Ibu diam dan ikut menikmatinya. Itu namanya persekongkolan. Santi mencoba membela diri. Saya tidak tahu apa-apa. Saya cuma ibu rumah tangga. Saya hanya diberi uang belanja oleh anak saya. Uang belanja 50 juta sebulan, Bu? Ditambah 1 unit mobil mewah atas nama ibu? Anda pikir kami bodoh? Wajah Santi pucat pasi. Setelah 4 jam pemeriksaan yang menguras mental, mereka semua keluar dari ruangan yang berbeda dengan status yang sama, tersangka yang ditahan. Saat Risa digiring menuju sel tahanan sementara, ia berpapasan dengan Hermawan dan Santi yang juga digiring. Wajah mereka yang dulu angkuh kini penuh dengan kengerian. Di mana Bramantio? Tanya penyidik utama kepada mereka semua. Hermawan menggeleng. Saya tidak tahu. Santi menangis. Dia tidak pulang. Risa berbisik. Dia meninggalkan saya, Pak. Baik, kata penyidik itu. Tim kami sudah bergerak. Terbitkan surat DPO, daftar pencarian orang, atas nama Bramantio Sudibyo. Sebarkan fotonya. Mendengar kata DPO, Santi pingsan di tempat. Aib ini lebih buruk dari apapun yang pernah ia bayangkan. Sementara itu, jauh dari kedinginan kantor polisi, Arini berada di kantornya. Ruangannya hangat, dan ia baru saja menyelesaikan rapat penting dengan investor baru yang tertarik dengan restrukturisasi perusahaannya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Pak Wijaya. Pemeriksaan selesai. Risa, Hermawan, Santi, dan Bayu resmi ditahan. Bram DPO. Arini menutup matanya sejenak. Tidak ada rasa kemenangan. Hanya ada kelegaan yang hampa. Ia menatap foto Dira di mejanya. Ini semua untukmu, sayang, bisiknya. Tepat saat itu, pintu ruangannya diketuk. Sekretarisnya masuk. Bu Arini, maaf mengganggu. Tim buser dari Polda baru saja menelepon. Mereka menemukan Pak Bram. Arini tertegun. Di mana? Di sebuah motel murah di Cisarua, Bu. Dia ditemukan dalam kondisi overdosis ringan. Dia mencoba bunuh diri. Berita tentang percobaan bunuh diri Bramantio menghantam Arini seperti gelombang dingin. Ada sepersekian detik di mana jantungnya seakan berhenti berdetak, sebuah refleks sisa dari cinta yang pernah ada. Namun, perasaan itu segera tergantikan oleh kehampaan yang aneh. Bukan sedih. Bukan juga senang. Selesai. Pria yang ia kenal itu benar-benar telah mati, digantikan oleh sosok asing yang pengecut. Bagaimana kondisinya? Tanya Arini pada sekretarisnya, suaranya terdengar datar, seolah menanyakan laporan cuaca. Stabil, Bu. Dia dilarikan ke RSUD Cisarua oleh petugas motel. Polisi sudah di sana. Dia akan dirawat sampai pulih, lalu langsung dibawa ke Polres. Arini mengangguk. Batalkan semua jadwalku sore ini. Siapkan mobil. Ibu mau ke sana? Tanya sekretarisnya, kaget. Saya harus, kata Arini. Bukan untuknya, tapi untuk saya. Saya perlu menutup buku ini dengan tangan saya sendiri. Arini menelepon Pak Wijaya, yang sangat tidak menyarankan kunjungan itu. Rin, dia itu manipulatif. Jangan biarkan dia mempengaruhimu lagi. Biar polisi yang urus. Saya tidak akan terpengaruh, Pak. Saya hanya akan datang sebagai saksi kejatuhannya. Tolong atur agar saya bisa masuk dengan pengawalan. Saya tidak mau berinteraksi dengan keluarganya jika mereka ada di sana, tegas Arini. 1 jam kemudian, Arini tiba di RSUD Cisarua.
Ini bukan rumah sakit mewah tempat Dira biasa diperiksa. Ini adalah rumah sakit umum yang ramai, berisik, dan berbau disinfektan yang menyengat. Dengan dikawal 2 petugas polisi, Arini diantar ke bangsal kelas 3, tempat Bram dirawat. Ruangan itu berisi 6 tempat tidur, hanya dipisahkan oleh tirai kusam. Di sudut ruangan, terbaring sosok yang hampir tidak Arini kenali. Itu Bram. Tapi bukan Bram yang dulu. Pria yang dulu gagah, tampan, dan selalu wangi itu kini terlihat menyedihkan. Wajahnya pucat dan bengkak, rambutnya lepek tak terurus, dan ada bekas muntahan di kaos kotor yang ia kenakan. Sebuah selang infus menancap di tangannya yang kurus. Matanya terpejam, tapi kelopaknya bergetar, menandakan ia tidak benar-benar tidur. Seorang petugas polisi berjaga di luar tirai. Arini berdiri di kaki ranjang, menatapnya dalam diam. Inikah pria yang ia cintai setengah mati? Inikah pria yang ia banggakan pada keluarganya? Inikah pria yang tega mengkhianatinya dengan sepupunya sendiri dan merampok hartanya? Perasaan yang muncul bukanlah amarah, melainkan jijik. Seolah merasakan kehadirannya, Bram perlahan membuka matanya. Pandangannya kabur, lalu terfokus. Ketika ia melihat Arini, ekspresi kaget, malu, dan, yang paling dominan, penuh perhitungan, melintas di wajahnya. Arini? Suaranya serak dan lemah. Kamu datang? Air mata langsung menggenang di pelupuk matanya. Tapi Arini tahu, itu air mata buaya. Rin, maafkan aku. Ia mulai terisak, mencoba meraih tangan Arini, tapi tangannya terborgol ke sisi ranjang. Aku, Wilaf. Aku tidak bisa hidup tanpamu dan Dira. Aku mencoba mengakhiri semuanya. Arini tetap diam, wajahnya tanpa ekspresi. Melihat Arini tidak tergerak, Bram semakin panik. Rin, tolong aku. Cabut tuntutannya, Rin. Aku mohon. Aku tidak mau masuk penjara. Aku janji aku akan ceraikan Risa. Aku akan lakukan apapun. Kita mulai lagi dari awal, ya? Tolong kasihan Dira. Menyebut nama Dira adalah kesalahan fatal. Jangan pernah sebut nama anakku dengan mulut kotormu itu. Desis Arini, suaranya tajam dan dingin. Bram tertegun. Ini bukan Arini yang ia kenal. Kamu pikir kamu bisa memanipulasiku lagi, Bram? Lanjut Arini, melangkah lebih dekat. Kamu tidak mencoba bunuh diri karena menyesal. Kamu melakukannya karena kamu tertangkap. Kamu pengecut. Kamu tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa kamu bukan lagi si anak emas. Kamu tidak tahan malu karena fotomu akan tersebar sebagai buronan. Bukan begitu, Rin. Aku cinta kamu. Cinta? Arini tertawa pelan, tawa yang sinis. Kamu tidak tahu arti cinta. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Kamu tidak kasihan pada Dira saat kamu lebih memilih merayakan ulang tahun anak harammu. Kamu tidak kasihan padaku saat kamu bersekongkol dengan keluargamu menguras rekening perusahaanku. Kamu bahkan tidak kasihan pada Risa, perempuan bodoh yang kamu jadikan tameng dan sekarang kamu tinggalkan. Arini, kuman. Bra, anakku. Ya Allah, nak. Tirai disibak dengan kasar. Santi menerobos masuk, diikuti Hermawan yang wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Santi, yang rupanya baru mendapat kabar, langsung berlari ke sisi ranjang, mengabaikan Arini. Sayang, kamu kenapa, nak? Apa yang sakit? Siapa yang bikin kamu begini? Santi meraung-raung, memeluk anaknya. Lalu, matanya menyorot tajam ke arah Arini. Kamu, pekiknya histeris, menunjuk Arini. Ini semua gara-gara kamu, perempuan sialan. Kamu yang membuat anakku begini. Kamu mau membunuhnya, kan? Kamu puas sekarang? Puas? Santi mencoba menerjang Arini, tapi 2 petugas polisi yang mengawal Arini segera menahannya. Arini menatap Santi dengan tatapan dingin penuh kasihan. Saya yang membuatnya begini, Bu? Atau Ibu? Apa maksudmu? Ibu yang mengajarinya bahwa dia bisa mendapatkan apapun yang dia mau. Ibu yang memanjakannya saat dia salah. Ibu yang ikut menikmati uang haramnya dan menyalahkanku saat aku mencoba mengingatkannya. Ibu yang menciptakan monster ini. Sekarang, nikmati ciptaan ibu. Santi terdiam,
Kata-kata Arini menusuknya tepat di ulu hati. Hermawan hanya bisa menunduk, malu. Arini berbalik menatap Bram untuk terakhir kalinya. Pria itu kini menangis tanpa suara, menatap Arini dengan tatapan putus asa yang nyata. Dia tahu, dia sudah kalah. Petugas, urusan saya sudah selesai, kata Arini kepada polisi yang menjaganya. Arini, jangan pergi, teriak Bram, panik. Ia menarik-narik borgolnya, membuat ranjang berderit. Arini, tolong aku. Arini. Raungan Bram dan jeritan histeris Santi menggema di seluruh bangsal, menarik perhatian pasien lain. Arini tidak menoleh sedikit pun. Ia berjalan lurus keluar dari ruangan itu, melewati koridor rumah sakit yang ramai, dan keluar ke pelataran parkir. Hujan telah berhenti. Udara terasa bersih dan segar. Arini berdiri sejenak, menatap langit yang mulai cerah di ufuk barat. Ia mengambil napas dalam-dalam, merasakan beban seberat gunung terangkat dari pundaknya. Buku itu telah tertutup. Babak baru kehidupannya, bersama Dira, akan segera ia mulai. 6 bulan kemudian, ruang sidang pengadilan negeri penuh sesak. Persidangan kasus penggelapan dan pencucian uang Arini Jaya Group menjadi berita utama lokal. Arini hadir, duduk di barisan depan bersama Pak Wijaya, punggungnya tegak, wajahnya tenang. Di seberang ruangan, di kursi pesakitan, duduk para terdakwa dengan seragam tahanan. Bramantio adalah bayangan dari dirinya yang dulu. Kurus, tatapan matanya kosong, dan ia menolak menatap ke arah Arini. Di sebelahnya, Risa tak henti-hentinya menangis dalam diam, wajahnya tertunduk malu. Di barisan berikutnya, Hermawan, Santi, dan Bayu duduk kaku, wajah mereka pucat pasi. Kesombongan keluarga Sudibyo telah luntur seluruhnya. Palu diketuk. Hakim membacakan putusan. Menyatakan terdakwa Bramantio Sudibyo, suara hakim menggema, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang secara berlanjut. Menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun dan denda 2 miliar rupiah. Santi menjerit tertahan. Bram hanya memejamkan matanya. Menyatakan terdakwa Risa Andini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta dalam tindak pidana pencucian uang. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan denda 500 juta rupiah. Risa langsung tersungkur, pingsan di kursinya. Bude Sari dan Pak Dimas, yang duduk di barisan pengunjung paling belakang, menangis pilu. Menyatakan para terdakwa Hermawan Sudibyo, Santi Sudibyo, dan Bayu Sudibyo, lanjut hakim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta menikmati hasil kejahatan pencucian uang. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing 3 tahun untuk Hermawan, 2 tahun untuk Santi, dan 1 tahun untuk Bayu. Hakim melanjutkan, memutuskan bahwa seluruh aset yang dibeli menggunakan uang hasil kejahatan, termasuk rumah, mobil, dan perhiasan, disita untuk dikembalikan kepada pihak korban, Arini Jaya Group, serta mewajibkan para terdakwa secara tanggung renteng membayar sisa kerugian material sebesar 1,2 miliar rupiah. Palu diketuk 3 kali. Selesai. Semuanya telah berakhir. Keadilan telah ditegakkan. Bram dan keluarganya digiring keluar. Saat melewati Arini, Santi, dengan sisa tenaga, mencoba meludah. Kamu iblis, desisnya. Arini hanya menatapnya. Bukan saya yang menghancurkan keluarga Anda, Bu. Tapi keserakahan Anda sendiri. Di pintu keluar, Arini berpapasan dengan Bude Sari dan Pak Dimas. Mereka tampak hancur. Bima, yang kini digendong Pak Dimas, menatap Arini dengan mata polos. Anak itu memang tidak salah, tapi ia harus menanggung dosa orang tuanya. Bude, kata Arini pelan. Bude Sari mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Rin, Bima ya? Dia boleh menemuiku kapan saja jika dia membutuhkan sesuatu. Tapi Risa harus menjalani hukumannya. Pak Dimas mengangguk kaku, ada rasa terima kasih sekaligus malu yang mendalam di matanya. Terima kasih, Rin. Maafkan anak kami. Arini mengangguk, lalu melangkah keluar dari gedung pengadilan, meninggalkan masa lalunya yang kelam di balik pintu yang tertutup rapat. 2 tahun kemudian, cahaya matahari sore menembus jendela kaca sebuah kantor yang luas dan modern di puncak gedung pencakar langit.
Arini Jaya Group telah pulih dan kini berkembang lebih pesat dari sebelumnya. Setelah pembersihan internal, perusahaan itu berjalan dengan integritas penuh. Arini berdiri di depan jendela, menatap matahari terbenam yang mewarnai langit Jakarta. Ia bukan lagi Arini yang dulu, yang naif dan selalu mengalah. Ia adalah seorang pemimpin yang tegas, dihormati, dan bijaksana. Pintu ruangannya terbuka. Sesosok gadis kecil berlari masuk, rambutnya dikuncir dua, mengenakan gaun pesta berwarna biru muda. Itu Dira. Kini berusia 6 tahun, tumbuh menjadi anak yang sehat, ceria, dan sangat pintar. Hei, Tuan Putri, sudah siap untuk pestanya? Arini berbalik, berlutut, dan memeluk putrinya erat. Sudah. Apa teman-teman Dira sudah datang? Apa kuenya sudah ada? Celoteh Dira. Sudah semua, sayang. Ayo kita turun. Hari ini adalah ulang tahun Dira. Berbeda dengan ulang tahun yang dulu dilarang oleh Bram, kali ini Arini menyiapkan pesta besar di aula utama perusahaan. Bukan untuk pamer, tapi untuk merayakan kehidupan putrinya yang berharga bersama semua karyawan yang telah setia menemaninya berjuang. Saat ia berjalan sambil menggandeng Dira, Arini tersenyum. Ia mendengar kabar. Keluarga Sudibyo jatuh miskin. Rumah mewah mereka disita. Hermawan dan Bayu, setelah bebas, bekerja serabutan. Dan Santi, sang sosialita, kini berjualan kue di pasar, diabaikan oleh teman-teman lamanya. Bram masih di penjara, kabarnya ia sering sakit-sakitan dan depresi. Risa juga baru bebas sebulan lalu, kembali ke gang sempit orang tuanya, dan kini harus berjuang menghidupi Bima dengan menjadi buruh cuci, merasakan sulitnya mencari uang yang dulu ia anggap remeh. Mereka semua menuai apa yang mereka tanam. Arini tidak lagi peduli. Hatinya telah bebas dari dendam. Ia telah memaafkan mereka, bukan untuk mereka, tapi untuk dirinya sendiri. Ia sadar, pengkhianatan itu adalah cara semesta membersihkan hidupnya dari para parasit. Mama, lihat. Ada balon banyak sekali, seru Dira, menarik tangannya. Arini tertawa, tawa yang lepas dan bahagia. Iya, sayang. Semua untukmu. Ia memandang putrinya, hartanya yang paling berharga. Ia telah merebut kembali semua yang menjadi haknya, perusahaannya, kehormatannya, dan yang terpenting, kebahagiaannya. Ia tidak membutuhkan seorang suami pengkhianat untuk merasa utuh. Ia utuh bersama Dira. 5 tahun kemudian, langit sore di atas Pulau Dewata menyajikan lukisan alam yang sempurna. Semburat oranye, ungu, dan merah muda memantul di atas ombak tenang yang menyapu bibir pantai pribadi sebuah villa mewah di Seminyak. Di teras yang menghadap langsung ke samudra, Arini tersenyum tenang. Wajahnya, yang kini memasuki usia akhir 30-an, memancarkan aura kedamaian dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Ia meletakkan cangkir tehnya, matanya tak lepas dari dua sosok di tepi pantai. Dira, awas, jangan terlalu jauh, teriak seorang pria yang sedang tertawa, berlari mengejar ombak bersama seorang gadis kecil. Ayah nggak bisa kejar aku, balas Dira, yang kini berusia 11 tahun. Ia berlari lincah, tawanya riang, gaun putihnya berkibar ditiup angin laut. Pria itu adalah Rian Setiadi. Seorang arsitek ternama yang Arini temui 2 tahun lalu dalam sebuah proyek amal pembangunan sekolah. Rian, seorang duda yang kehilangan istrinya karena sakit, membawa ketenangan dan cinta yang tulus ke dalam hidup Arini dan Dira. Cinta yang membangun, bukan merusak. Cinta yang memberi, bukan mengambil. Mereka baru saja merayakan ulang tahun pernikahan pertama mereka. Mama, ayo sini, lambaian tangan Dira memanggilnya. Arini tersenyum dan melambai kembali. Sebentar, sayang. Hidup telah memberinya kesempatan kedua. Arini Jaya Group kini memiliki cabang di Singapura dan Australia, dipimpin oleh tim yang solid dan penuh integritas. Pak Wijaya sudah pensiun, menikmati masa tuanya dengan tenang, meski masih sering menelepon Arini untuk sekadar berbagi cerita. Tentu, bayangan masa lalu tidak sepenuhnya hilang, tapi kini hanya menjadi pengingat samar tentang seberapa jauh ia telah melangkah. Setahun yang lalu, ia menerima surat dari lembaga pemasyarakatan. Bramantio Sudibyo meninggal dunia di dalam penjara karena komplikasi penyakit TBC yang parah dan depresi akut. Ia meninggal sendirian.
Keluarganya, yang juga telah bebas, tak pernah lagi menjenguknya setelah harta mereka ludes. Arini hanya mengirimkan karangan bunga duka cita atas nama kemanusiaan, lalu menutup bab itu selamanya. Ia juga mendengar kabar Risa. Sepupunya itu kini bekerja sebagai asisten rumah tangga di luar kota, berusaha menyambung hidup dan membiayai Bima. Bude Sari dan Pak Dimas telah menjual rumah mereka di gang sempit untuk menutupi hutang dan kini tinggal di kampung. Kadang, setahun sekali saat Lebaran, Bude Sari mengirimkan pesan singkat berisi permintaan maaf yang tulus kepada Arini. Arini tidak pernah membalasnya dengan kebencian. Ia hanya membalas, semoga Bude dan keluarga selalu sehat. Baginya, itu sudah cukup. Melamun? Suara lembut Rian membuyarkan lamunannya. Ia sudah kembali ke teras, mengeringkan rambutnya dengan handuk. Hanya bersyukur, jawab Arini, menyandarkan kepalanya di bahu Rian. Aku yang bersyukur, balas Rian, mencium puncak kepala Arini. Kamu dan Dira adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Dira berlari menghampiri mereka, memeluk keduanya erat. Ayah, Mama, Dira sayang kalian. Kami lebih sayang Dira, ucap Arini dan Rian bersamaan. Mereka bertiga berdiri di sana, berpelukan sebagai satu keluarga yang utuh, menatap matahari yang perlahan tenggelam di cakrawala. Bagi Arini, matahari itu bukan akhir dari sebuah hari. Itu adalah janji bahwa esok akan ada hari baru yang lebih cerah. Ia telah melewati lorong pengkhianatan yang paling gelap, dan kini, ia berdiri tegak di bawah cahaya kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri.